Shalom, senang bertemu kembali dalam program Renungan Malam. Namun saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah tema hari ini membangun kehidupan yang kokoh, boleh kami renungkan dan kami hayati dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 dengan judul perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul dari renungan malam hari ini adalah dasar-dasar kehidupan yang kokoh dan diberkati. Setiap kita, baik pribadi maupun keluarga, tentu menginginkan hidup yang damai, yang sejahtera, dan yang kuat dan kokoh dari berbagai guncangan kehidupan. Dan tentu kita ingin kehidupan kita itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai cobaan kehidupan tadi. Sebaliknya, kita ingin tampil sebagai pribadi dan keluarga yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan, serta menjadi keluarga yang diberkati. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita mendapatkan hidup yang kuat dan kokoh itu? Tidak seorang pun tentu menginginkan kehidupannya yang hancur dan berantakan. Kehidupan kokoh dan kuat dan diberkati oleh Tuhan adalah keinginan dan kerinduan setiap orang. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas-jelas memberitakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan itu. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita belajar tentang 3 hal, yakni 3 hal yang boleh kita ambil dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Yang pertama adalah membangun kehidupan yang kokoh terjadi karena kita mentaati firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa orang-orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya sama dengan orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Mendengar firman Tuhan lalu kita melakukannya adalah ciri seorang Kristen yang taat. Dan ketaatan kepada firman Tuhan inilah yang membuat kehidupan kita menjadi kokoh dan kuat dan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua adalah kehidupan yang kokoh serta mentaati firman Tuhan membuat kita tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Sebagaimana dalam Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Badai kehidupan pasti akan melanda menerpa setiap orang, tetapi orang yang hidupnya mau menaati firman Tuhan akan tetap kokoh dan kuat saat menghadapi badai kehidupan itu. Orang yang mentaati firman Tuhan seperti mendirikan rumah di atas batu, sehingga badai apapun yang menerpa rumah itu tetap kuat, kokoh, dan tidak hancur. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kehidupan yang rapuh dan lemah terjadi karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Matius 7 ayat 26-27 dikatakan, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudara, kita tentu tidak ingin menjadi orang bodoh. Karena orang yang tidak menaati firman Tuhan disebut sebagai orang yang bodoh. Karena seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, bila datang badai, topan menerpa, maka rumah itu akan hancur dan rubuh. Marilah saudara-saudara, kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mentaati firman Tuhan, yang hidupnya kokoh dan kuat di dalam Tuhan, yang pada saat badai kehidupan datang menerjang tidak hancur, tidak rubuh, akan tetapi tetap kuat dan bahkan diberkati. Jadi inilah saudara-saudara 3 kesimpulan dari renungan kita pada malam hari ini. Pertama, mari membangun kehidupan yang kokoh karena kita mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang kokoh karena mentaati firman Tuhan membuat kita jadi kuat menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga, kehidupan yang rapuh dan lemah terjadi karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Marilah kita menjadi pengikut Yesus yang setia dan taat, melakukan perkataan dan pengajarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada malam hari ini. Kiranya kami diingatkan untuk memilih menjadi orang yang bijaksana, karena Tuhan telah mengajarkan bahwa kami harus mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup kokoh, kuat, dan bahkan mendapat berkat di dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau, terima kasih untuk apa yang kami boleh pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.